Ini HP yang sejak di launch kemarin langsung banyak bikin netizen heboh, yaitu Poco X3 NFC. Karena di atas kertas ya, dengan harga 3 jutaan, specsnya ini emang wow banget sih guys. Jadi refresh rate dari layarnya ini 120 Hz, kemudian baterainya besar ya, 5160 mAh. Dia pakai quad kamera 64 megapiksel dan kemudian ada stereo speaker ganda juga. Dan chipsetnya guys, ini dia pakai Snapdragon 732G. Tapi apakah sebagus itu ya Poco X3 NFC ini di kenyataannya, atau cuman serem di atas kertas aja? Nah, gue Febian dari Kepoin Tekno. Di video ini kita bakal kupas semua. Dan sebelum kita masuk ke reviewnya, Poco X3 NFC yang punya garansi resmi ini bisa kalian dapetin di Shopee. Linknya udah gue taruh di deskripsi video ini, jadi kalian tinggal klik aja ya untuk langsung meluncur ke Shopee Mall Xiaomi Poco X3 ini guys. Untuk desainnya Poco X3 NFC ini cukup garang ya guys, terutama yang warna shadow grey ini. Jadi meskipun ini bodi belakangnya dari plastik polikarbonat, tapi Xiaomi memberikan finishing glossy dengan pattern yang menurut gua sih bikin tampilannya lebih premium guys. Nah, di sini ada logo Poco ya, yang ukurannya cukup besar, kemudian di tengah-tengahnya ada pola garis-garis ya. Dan ini cukup beda dari tren mayoritas smartphone 3 jutaan lain saat ini ya, yang biasanya pakai glossy polosan atau juga pantulan warna. Nah, Xiaomi juga memperhatikan detail ya, karena di antara semua permukaan bodi belakangnya ini, di bagian logo Poco-nya ini dibikin bisa mantulin cahaya guys yang warna-warni, tetapi di bagian yang lainnya enggak ya. Dan modul kamera ini enggak sepenuhnya lingkaran. Kalau kalian perhatikan ya, ini kepotong di bagian atas dan juga di bagian bawah. Dan meskipun modulnya sendiri sebenarnya dia cukup tebal ya guys kalau kalian perhatikan di sini, tetapi ukuran kemudian penataan lensa kameranya itu bikin HP ini kalau buat cowok ya ini kayak terlihat garang guys. Dan untuk HP-nya sendiri dia juga cukup tebal ya. Tapi kalian harus ingat kalau Poco X3 NFC ini emang dilengkapi dengan baterai besar 5160 mAh guys. Dan untuk fingerprint sensornya dia nggak ada di belakang sini dan juga nggak ada di layar ya, tetapi dia ada di sebelah kanan ya, pakai sensor yang ada di sini. Jadi kalian scan-nya bisa pakai jempol atau juga bisa pakai telunjuk kalau di tangan kiri guys. Jadi karena ditaruh di samping sini, maka bagian belakangnya juga bisa bersih ya, polos, nggak ada fingerprint sensornya. Dan kalau di kiri ini ada SIM tray yang menggunakan dual SIM hybrid micro SD. Jadi kalian harus memilih guys, mau pakai dual SIM atau satu SIM dan satu micro SD. Dan di bawah ini masih ada headphone jack 3,5 mm ya. Chargingnya dia udah pakai USB Type-C dan ada lubang mic-nya juga ada lubang speaker. Cuman lubang mic-nya ini dia nggak lurus ya guys sama lubang-lubang yang lain di sini. Jadi ya mungkin karena hardware-nya untuk mic-nya ini emang posisinya di atas dari yang lainnya ini. Dan begitu juga di atas ini guys. Di sini kalian bisa ngedapetin adanya lubang mic juga ya. Dan ada IR blasternya juga di smartphone ini. Di bagian depan dia pakai layar punch hole ya yang ada di tengah sini guys. Dan untuk bezelnya sendiri dia udah tipis ya, baik itu kiri, atas, kanan. Dan untuk chinnya dia juga udah cukup tipis dengan ukuran layar 6,67 inch. Jadi ini udah besar banget sih untuk ukuran layarnya ya. Tapi di tangan gue yang emang biasa pegang HP berukuran besar ya, menurut gue ini masih enak ya untuk dipegangnya. Dan kalau kita ngomongin layar, ini salah satu hal yang menarik ya di Poco X3 NFC, karena dengan harganya yang 3 jutaan, HP ini udah dilengkapi dengan layar yang punya refresh rate 120 Hz. Jadi ada dua opsi refresh rate yang bisa dipilih di sini ya guys, yaitu 60 Hz yang lebih hemat baterai tentunya kalau kita pakai yang ini, atau kalian bisa pilih juga yang 120 Hz, ini lebih smooth ya, tetapi tentunya bakal memakan baterai dengan lebih besar. Dan dari yang gue coba untuk scrollnya ini emang smooth ya guys, jadi dia lebih halus dan mulus kalau kita pakai yang 120 Hz ya. Beda banget dengan refresh rate yang standar di 60 Hz. Dan bedanya ini juga sangat kerasa ya, terutama buat main game itu juga jadi kerasa mulus. Dan untuk tampilan layarnya sendiri dia udah cukup jernih ya, dan tajam juga dengan viewing angle yang juga luas. Cuman layarnya ini IPS LCD ya, bukan AMOLED. Terus kalau kalian perhatikan di sisi layarnya itu juga kayak ada sedikit bayangan hitam gitu ya guys, dan itu terlihat di sudut-sudutnya sini guys. Dan overall untuk experience-nya sih untuk layarnya ya cukup nyaman ya dipakai untuk browsing ataupun nonton, dan excellent banget sih ya kalau untuk scroll ataupun gaming karena refresh rate-nya yang 120 Hz ini. Nah, sebenarnya ada dua pilihan ya dari varian Poco X3 NFC ini guys. Yang pertama yang 6 GB RAM, 64
GB storage, kemudian ada yang 8 GB RAM, 128 GB storage. Nah, punya gue ini yang 6 GB RAM, 64 GB storage. Ini gue cukup amazed ya sama performa harian dari Poco X3 NFC, karena ini untuk ngelakuin apapun ya di smartphone ini untuk aktivitas harian kayak misalkan browsing, kemudian sosmed, sampai multitasking ya udah lancar banget guys. Dan kemudian smartphone ini juga dilengkapi dengan chipset Snapdragon 732G, dimana G itu artinya dia teroptimasi buat gaming. Dan untuk gaming ini kalian bisa main PUBG di setting maksimalnya HD, frame rate-nya high. Tapi gue lebih rekomen maksimalin aja frame rate-nya di setting balance ya, dengan frame rate ultra. Dan dengan style realistik yang semua efek on, kalian bisa nikmatin mulusnya main PUBG dengan refresh rate 120Hz di layar Poco X3 NFC ini guys. Grafisnya udah cukup oke ya, kemudian performanya mulus, dan speakernya juga stereo. Dengan yang satu manfaatin speaker earpiece ya yang ada di atas sini guys. Jadi kalau yang di bawah sini ya, yang satu ketutup tangan, yang satu lagi masih bisa kedengeran karena dia ini front facing ya, jadi ngadep ke kita guys. Cuman gue ngerasa kalau waktu dipakai main atau juga nonton ya, dan dengan audio yang pakai loudspeaker, itu bagian bodi belakangnya ini rada getar guys. Jadi getaran audionya sampai ke belakang bodinya ini, jadi kadang agak geli ya kalau kita main game tanpa headset. Tapi yang gue suka dari Poco X3 NFC ini adalah nggak gampang panas ya waktu kita pakai buat main. Ini gue pakai buat main PUBG cukup lama dan masih enak aja, dan nggak terlalu panas juga buat main game. Nah, untuk kameranya, HP ini punya quad kamera ya di bagian belakang, dan dengan kamera utama 64 megapiksel, kemudian ultra wide angle 13 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel kamera depth. Dan semua sampel fotonya bisa langsung kalian cek di layar guys. Dan begitu juga di kamera depan guys. Kalau di kamera depan ini ada 20 megapiksel kamera selfie yang hasil jepretannya juga bisa kalian lihat di layar. Nah, untuk video di kamera belakang guys, ini kalian bisa rekam ya sampai maksimal di resolusi 4K 30 fps, dan di sini selain rekam dengan mode standar, kalian juga bisa rekam dengan mode steady ya kalau misalnya kalian pengen hasil yang lebih stabil. Cuman kalau pakai steady video ini ternyata dia pakai lensa yang ultra wide, jadi tentunya sensor yang dipakai untuk ngerekam ini nggak sebesar dari sensor kamera utamanya, dan ya hasilnya mungkin bakal sedikit berbeda guys. Cuman untuk stabilnya emang gue lihat stabil banget. Nah, sedangkan untuk di kamera depan guys, ini kalian bisa rekam sampai maksimal di resolusi Full HD 30 fps. Tapi di depan ini nggak ada mode steady videonya ya kalau kalian rekam di kamera selfie. Cuman baik kamera depan atau belakang, dua-duanya udah ada fitur video slow-mo, dan semua hasil rekaman videonya bisa kalian lihat di layar guys. Next, untuk platformnya, HP ini pakai MIUI 12 Global Stable ya for Poco, dan ya secara experience dia mirip banget sama MIUI standar ya untuk Xiaomi ataupun Redmi. Bedanya kalau di Poco ini kalian bisa swipe up dan bakal muncul app drawernya guys. Terus kalau kalian swipe di kanan ini belum ada Google Fit-nya ya, jadi di kanan ini cuma ada widgetnya kayak gini guys. Dan ya seperti itu untuk tampilan dan juga experience-nya, yang tentunya kalau kalian udah terbiasa pakai MIUI nggak bakalan asing dengan MIUI for Poco ini guys. Untuk fiturnya sendiri udah cukup lengkap ya, ada dark mode yang juga bisa dijadwal, kemudian ada face unlock, ada game turbo, serta beberapa fitur lain kayak misalkan floating window misalnya. Dan untuk basis platformnya sendiri dia berbasis Android 10 yang harusnya sih bakal kebagian update juga ya ke versi Android 11 nantinya. Dan untuk baterainya sendiri Poco X3 NFC ini dilengkapi dengan baterai gambot ya 5160 mAh, jadi ini besar. Dan dari yang gue coba untuk aktivitas harian ini bisa bertahan 1 hari lebih. Dan untuk chargingnya sendiri, smartphone ini dilengkapi dengan 33 watt fast charging yang dari pengalaman gue ngecasnya cukup cepat ya, nggak sampai 1,5 jam udah bisa penuh guys. Dan sekali lagi untuk Poco X3 NFC yang punya garansi resmi ini bisa kalian dapetin di Shopee ya, linknya udah gua taruh di deskripsi video ini, jadi kalian tinggal klik aja untuk langsung meluncur ke Shopee Mall Xiaomi Poco X3 ini guys. Dan
Pilih varian mana yang kalian pengen ya, 664 GB atau 8128 GB. Silahkan tentuin aja berdasarkan budget dan kebutuhan kalian. Oke itu dia guys, sedikit review Poco X3 NFC ini mulai dari desain sampai baterainya. Dan kalau bisa gue simpulin sih ini emang HP yang price for value-nya itu dapat banget ya. Dan terlepas dari kelebihan dan juga kekurangan yang udah gue jelasin tadi, bakal cukup sulit juga ya buat brand lain untuk bisa masuk dan ngalahin HP 3 jutaan ini. Dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kalau punya pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.